di Kampus Talk, cerita dari ruang mahasiswa. Oke, kali ini aku Syarif akan menemani kalian Sobat Kampus pada sesi podcast kali ini. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Nah, tentunya saat ini kita sudah kedatangan bidang tamu yang sangat spesial, dari Prodi Ilmu Gizi. Silahkan bila bisa diperkenalkan. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama aku Zidan Wisnu Akbar. Saya dari Program Studi Gizi UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Wah, Mas Zidan dari Program Studi Ilmu Gizi. Oke, Mas Zidan, boleh diperkenalkan dulu nggak sih apa itu Program Studi Ilmu Gizi yang ada di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan ini? Program Studi Ilmu Gizi. Banyak yang tanya sih sebenarnya. Sebelum ini pun banyak yang tanya kayak bedanya ilmu gizi sama gizi itu apa sih? Sebenarnya sama aja. Ya. Jadi di gizi kita belajar tentang bagaimana tubuh kita mencerna dan menyerap zat gizi dari makanan masuk ke tubuh, bagaimana metabolismenya dan bagaimana tubuh itu dapat merecovery dirinya sendiri, menyembuhkan penyakit dari zat-zat gizi yang kita konsumsi. Gitu sih. Apakah ada perbedaan prodi gizi ini yang ada di UIN Gus Dur dengan kampus-kampus lain? Apakah ada bedanya, Mas? Kalau bedanya sih overall ya, karena memang aku baru kuliah di sini, saya paling tahu pengalaman dari teman-teman. Kayak kemarin saya baru ketemu sama mahasiswa gizi Unsud. Dari Unsud. Cukup terlihat sih perbedaannya bahwa di gizi UIN Gus Dur itu lebih ke teori dulu baru praktik. Nah, kalau mereka itu balance, praktik sama teori balance. Jalan bareng. Nah, cuma kalau kita emang teori duluan, nanti sambil prakteknya mengikuti. Ada fokusnya nggak sih, fokus keilmuannya yang ada di UIN Gus Dur itu gizinya itu fokus kemana gitu? Bagus banget sih pertanyaannya. Kan? Jadi ada banyak fokus. Biasanya ada di gizi masyarakat, ada di keolahragaan, ada juga yang ke dietitian. Dietitian itu apa? Dietitian ini pembahasan beda lagi nih. Jadi setelah kita lulus S1 gizi, kita nggak bisa kerja di rumah sakit langsung. Jadi ada kayak studi lanjutannya gitu. Iya. Kita harus ambil profesi dulu dan kita bisa menentuin kalau kita mau masuk nutritionist jadi nutritionist atau jadi dietitian. Lah kalau yang ada di UIN Gus Dur ini? Kalau yang di UIN Gus Dur S1-nya itu fokus ke industri. Fokus ke industri, kayak industri makanan gitu ya. Jadi mengawasi gizi-gizi gitu ya. Nah, selain itu kan Mas Zidan ini juga join di prodi gizi ini pasti ada latar belakangnya gitu kan, pasti ada dulunya tuh karena apa kok pengen join gitu, apakah dulunya dari SMA-nya memang suka atau gimana gitu? Kalau dari SMA-nya sih kebetulan saya SMK. SMK. Jadi saya fokus ke jurusan apa yang saya masukkan. Saya dari jurusan kimia analisis dan emang suka kesehatan. Salah satu jurusan kesehatan yang kan kedokteran, of course kedokteran. Iyalah, pastilah kedokteran. Terus yang mirip-mirip sama kedokteran, saya rasa tuh gizi itu mirip sih sama kedokteran. Emang deket ya, jalan bareng juga kan. Dosen saya tuh bilang, kalau gizi itu hampir sama kayak kedokteran sebenarnya. Cuma bedanya kita nggak bisa melakukan tindakan medis. Nggak bisa nyuntik, nggak bisa kasih obat dan sebagainya. Gitu, jadi saya suka kesehatan. Yang kesehatan tapi nggak ribet-ribet banget. Dapet tuh gizi gitu. Ternyata salah sih sebenarnya. Ribet juga kan. Tapi asik kok. Asik banget. Bener asik. Nah, kenapa bisa ke UIN Gus Dur gitu? Nah, ini sejarahnya agak panjang ya. Jadi awal-awal emang udah ngincer gizi. Ada di beberapa kampus PTN lah di Indonesia. Saya daftar apply di SNBP. Alhamdulillah nggak lolos. Alhamdulillah nggak lolos. Dan rencananya mau gap year sebenarnya. Mau gap year. Ada temen nih. Ini UIN Gus Dur buka gizi baru. Ini juga prodi gizi ini kan prodi baru ya. Baru setahun ya. Baru setahun bener.
Nah, saya apply tuh daftar. Oke, daftar dan alhamdulillah keterima di Prodi Alhamdulillah. Gizi. Yang ini alhamdulillah keterima ya, Yang bukan ini alhamdulillah. jangan pikir alhamdulillah ketolak. Kita itu harus selalu bersyukur. Iya guys. benar, harus bersyukur apapun keadaannya gitu. Nah, karena ini kan Mas Zidan udah join nih, udah masuk di Prodi Ilmu Gizi nih. Bisa dijelasin dong bagaimana perkuliahannya di UIN ini, di Prodi Gizi di UIN Gus Dur ini perkuliahannya itu bagaimana, kegiatan apa aja yang dilakukan gitu. Oke, kalau buat kegiatan akademiknya sih kita ya kayak umumnya orang kuliah aja, kita belajar soal teori, juga balance sama praktikum. Nah, di teori kita bakal belajar ya kayak tadi saya bilang kan, esensi dari ilmu gizi sendiri, kita belajar tentang zat-zat gizi. Nah, kita belajar tentang zat-zat gizi, baik itu kita belajar secara dasarnya atau mungkin kita belajar ke yang lebih advance sedikit. Masuk ke kimia pangannya. Kita masuk ke menganalisis seberapa pekat kadar suatu zat gizi dalam pangan kayak gitu. Sangat kompleks sekali ya. Kompleks sekali, Mas. Terus prakteknya apa sih? Mesti kan ada. Tadi kan ada teori, ada prakteknya. Yang udah pernah nih Mas Zidan lakuin itu praktek apa gitu? Yang saya udah pernah nih praktik kimia. Praktik kimia. Iya, kimia pangan sih. Di kimia pangan tuh kebanyakan kita menganalisis kandungan zat gizi. Yang paling aku suka sih ini, analisis kadar vitamin C. Oke, jadi di buah atau mungkin di pangan, kita sebutnya pangan ya. Kalau makanan tuh itu ada kandungan zat gizi dan kita bisa menganalisis seberapa banyak kandungan zat gizi tersebut. Nah, salah satunya juga vitamin C. Pakai beberapa metode tuh banyak. Ada iodimetri, ada iodometri dan sebagainya. Nah, itu kita mempraktekkan tuh di sana. Pakai titrasi, asik pokoknya. Aku dulu SMA juga pernah praktek titrasi gitu, asik sih benernya emang. Itu pasti. Jadi prakteknya itu kayak tadi ya, banyak hal yang bisa dilakukan dan memang cukup kompleks dan menarik, pastinya asik gitu kan. Jadi kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang ada dalam makanan kita, seperti itu ya. Oke, nah selain kegiatan-kegiatan tadi, selain pembelajaran tadi, pasti kan ada kegiatan lain nih yang dari luar perkuliahan biasa. Ada himpunannya kan pasti kan. Ada himpunannya. Ada namanya apa? HMPS Gizi. HMPS Gizi. Oke. Yang saya tahu nih Mas Zidan juga ketua ya kan dari HMPS Gizi kan. Kebetulan. Boleh kasih tahu dong buat teman-teman sobat kampus, kira-kira program studinya, kegiatannya itu apa aja gitu. Yang ada di HMPS tadi. Buat kegiatan di sehari-harinya sih HMPS kita karena emang baru dibentuk ya. Jadi kita lebih fokusin ke pembiasaan habit kita sehari-hari. Bukan hanya saya, tapi juga anggota-anggota pengurus yang lain. Kita biasain bagaimana cara kita berorganisasi. Kita coba bentuk SOP. Kita bikin apa yang seharusnya ada di organisasi itu ada. Kayak kalau kita lihat himpunan-himpunan yang lain atau mungkin organisasi internal yang di lain, UIN kan sudah ada ya kayak SOP dan juga mungkin kegiatan-kegiatan kultur lah bahasanya, kultur yang sudah diwariskan dari angkatan sebelumnya. Nah, tapi punya saya kan belum. Jadi lebih ke pembiasaannya gitu aja sih. Mungkin buat kedepannya itu bakal ada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Prodi Gizi ya tentunya pasti akan ada ya. Nah setelah tadi kita bahas tentang kegiatannya, nah kita bahas setelah kita lulusnya nih. Nah kira-kira peluang karirnya apa aja sih yang bisa kita dapat kalau kita itu berkuliah di Prodi Ilmu Gizi ini. Jadi setelah kita lulus itu kita bisa jadi apa aja gitu. Mungkin buat teman-teman sobat kampus yang mau join kan masih bingung, nanti kalau aku udah lulus mau jadi apa ya? Apakah mau jadi apa? Mau jadi A, B, C gitu kan? Pasti masih bingung nih. Bisa dijelasin buat teman-teman sobat kampus biar teman-teman itu tahu habis lulus itu kemana gitu. Kalau prospek kerja dari ilmu gizi itu biasanya kita masuknya ke antara kita mau masuk klinis atau mungkin kita mau masuk ke olahraga. Ya koreksi aja kalau saya salah ya. Kita masuk ke klinis, olahraga, atau mungkin kita mau masuk ke industri, atau kita mau wirausaha. Kita bikin usaha sendiri. Nah, kalau kita bahas dulu yang
Klinis. Klinis. Kalau yang klinis tuh kita kan ke rumah sakit, ke puskesmas, intinya menjadi tenaga kesehatan kan. Di tenaga kesehatan tersebut kita harus profesi dulu mas. Oke, Jadi nggak harus. bisa S1 langsung masuk ke rumah sakit, nggak bisa. Jadi ada studi lanjutannya ya kayak ada yang udah studi jelas ya. lanjutannya buat bisa klinis. Oke. Tapi tanpa kita mengambil klinis pun kita tetap bisa bekerja. Oke. Kayak di olahraga itu bisa di olahraga, atau mungkin teman-teman mau langsung jadi dosen kan. Wah, cita-citaku ingin menjadi Jadi dosen. Langsung aja ambil S2 kan. S2. Oke. Langsung aja ambil S2. Gitu sih. Kalau di perusahaan sih paling R&D ya. R&D. Tapi kalau di perusahaan juga lumayan kok. Iya, iya, Perusahaan-perusahaan benar. kan besar-besar perusahaan makanan di Indonesia. Iya. Perusahaan makanan kan pasti butuh seorang ahli gizi gitu kan. Pasti jadi banyak prospek kerjanya nanti di setelah kita lulus itu kan. Oke. Nah, menurut Mas Zidan sendiri nih, apa keunggulan program studi gizi yang ada di UIN Gus Dur ini gitu, sehingga buat teman-teman itu layak lah buat masuk gitu. Apa yang unggul gitu? Jadi buat teman-teman semua, di antara kayak Batang, Pekalongan, Pemalang ini kan setahu saya ya nggak ada ilmu gizi nih. Iya benar. Jadi kalau misal teman-teman minat di kesehatan dan nggak mau yang kayak aduh kedokteran kayaknya berat banget, di gizi itu salah satu opsi yang bagus mas sebenarnya. Iya. Bisa jadi second choice. Second choice yang worth it. Yang worth it benar Nah, banget. aku nggak boleh nih sama orang tua buat kuliahnya luar kota jauh-jauh. Iya. Kadang ada yang kayak gitu. Opsinya bisa di UIN Gus Dur. Wah betul sekali. Udah ada gizi deket rumah. Kalian nggak usah pergi keluar kota naik kereta, nggak usah. Buat teman-teman yang tinggalnya di sekitar Pekalongan itu Nggak usah ngekos gitu. worth it banget Worth it sih. banget, benar, ya benar, untuk benar. urusan ngekos sih itu urusan masing-masing ya. Preferensi masing-masing. Tapi kan buat memang. PP overall masih terjangkau Masih lah. terjangkau. Oke. Wah. Memang keunggulannya itu memang benar-benar karena di Pekalongan ini khususnya karesidenan itu masih belum ada ya, baru di UIN ini jadi mudah lah dijangkau gitu. Oke. Nah, buat terakhir nih aku pengen pesannya dong buat teman-teman sobat kampus nih, buat teman-teman maba yang mungkin mau join di program studi ilmu gizi ini, boleh dong kasih pesan-pesannya gitu. Oke. Buat teman-teman semua yang lagi di bangku SMA mungkin dan juga yang masih bingung nih. Ini kan Mandiri masih buka nggak sih, Kak? Masih ya? Udah. Ya mungkin yang di tahun depan deh, yang buat tahun depan. Oke. Buat yang tahun depan bingung mau masuk apa, minatnya di kesehatan, prodi gizi di UIN Gus Dur ini sangat worth it sekali. Buat teman-teman yang nggak mau keluar kota, deket rumah kan, ini worth it banget. Ini gimana ya? Cukup visioner sih. Oke, cukup visioner. Jadi teman-teman mungkin bisa dipersiapin, bisa belajar kayak dasar-dasarnya aja deh. Iya. Dasar-dasar ilmu gizi, zat-zat gizi. Dan kalau udah masuk ke gizi UIN, jangan lupa daftar HMPS. Iya, pastinya dong, harus join dong, biar kegiatannya makin banyak, biar pengalamannya tuh juga makin banyak kan. Oke, wah tadi sangat menarik ya. Jadi dari program studi ilmu gizi yang di UIN Gus Dur ini benar-benar menarik. Lalu mungkin buat teman-teman mahasiswa yang mau join lah. Ini worth it sekali teman-teman. Daripada kalian harus jauh-jauh gitu kan, udah deket gitu, ada gitu. Jadi buat teman-teman semua bisa join gitu. Nah, kita udah sampai nih di penghujung sesi kali ini. Nah, sebelum aku tutup nih, aku mau pantun, bisa dijawab cakep gitu aja deh ya, biar gampang ya. Cakep gitu ya. Cakepnya tapi cakep gitu, jangan cakep, enggak cakep gitu aja. Oke. Nih, pergi ke mall ketemu Aura Kasih. Cakep. Oke. Tidak lupa membeli topi. Cakep. Aku Syarif mengucapkan terima kasih. Tunggu keseruan di episode nanti. Oke. Terima kasih buat teman-teman sobat kampus. Sampai jumpa di kampus talk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.